음차. 야, 생각보다 많이 안 왔네. 하지만 형은 죽인다. 확실히 살아있어. 그러니까 좀만 기다리라고 이 씨팔로만 진짜. 누구 뭐 어쩌려고 그렇게 천국 가고 싶다. 아 맞다 왜? 닥치라고. Fuck out my way. It's mine. 형이야. 다음은 어디 가지? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru nih yang berjudul No Way Out, The Roulette. Nah, The Roulette itu adalah sejenis roda kecil yang bisa dimainkan dalam sebuah kasino juga. Dan itu sesuai dengan permainan yang bakal dimainkan di dalam drama ini. Gimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Drama ini dimulai dengan sebuah game yang dimainkan oleh seorang pria bertopeng yang misterius, di mana pada waktu itu korban pertamanya bernama Yoon Chang Jae. Orang yang bisa motong telinganya dia bakal mendapatkan uang sebesar 1 miliar won. Nah, karena itulah banyak banget yang ngejar si Chang Jae ini, termasuk salah satu orang ini. Chang Jae yang tidak mau kehilangan telinganya berusaha untuk melindungi dirinya dan dia mencoba sekuat tenaganya untuk bisa melarikan diri. Tapi tetap aja dia ketangkap sama si bapak hingga akhirnya telinganya beneran dipotong sama bapak itu. Dan akhirnya dia kehilangan telinganya. Keesokan harinya ada seseorang yang bernama Bae Jong Sik di mana dia berprofesi sebagai detektif, di mana dia itu kena tipu dan orangnya itu udah kabur. Jadi mereka sama sekali nggak bisa menemukan di mana orang itu dan mereka harus merelakan uang-uang mereka. Nah, setelah itu dia mencoba untuk menelpon orang yang menipu dia dan mengatakan bahwa dia bakal mencoba untuk mencari tahu di mana keberadaan orang itu. Lalu dia cari ke tempat ini dan orang itu bilang bahwa dia itu nggak ada di sana dan dia juga kehilangan uangnya cukup banyak. Tapi Jong Sik nggak mau tahu, dia tetap pengen meriksa ke dalam dan benar aja dong, nggak ada sama sekali orang yang dia cari. Kata mereka sih dia pergi ke Vietnam, ada juga yang bilang ke Malaysia, nggak ada yang tahu kemana. Namun Jong Sik tetap berpikiran bahwa pemilik tempat itu menyembunyikan orang yang sudah menipu mereka. Tapi dia bilang enggak, sama sekali mereka nggak pernah menyembunyikannya. Terus Jong Sik mendapatkan telepon dari istrinya tentang masalah keuangan mereka karena pinjaman Jong Sik itu cukup banyak dan juga belum lagi kebutuhan keluarga mereka, termasuk kebutuhan anak mereka untuk sekolah. Dan dia bilang sama istrinya bahwa dia nanti bakal mencoba untuk mencari uang gimana pun caranya. Jadi setelah itu dia mencoba tuh mencari pinjaman ke beberapa bank ataupun tempat peminjaman uang, tapi tetap aja dia nggak bisa karena dia udah mencapai limit pinjamannya dia, karena kan dia masih banyak utang gitu. Dan ketika dia balik ke kantornya, dia mencoba diskusi nih sama temannya, kira-kira apakah temannya mau memberikan dia pinjaman uang. Tapi temannya bilang dia juga nggak ada uang sebanyak itu kan, karena dia pinjam sebanyak 5 juta won. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa ada seseorang yang terluka dan itu cukup darurat. Nah, setelah itu dia langsung pergi ke sana untuk bergegas karena dia pengen menyelidikin sebenarnya apa yang terjadi. Nah, sebenarnya sih dia juga rada-rada malas gitu kan nyelidikinnya karena dia masih diteleponin terus dan kepikiran dengan hutang-hutangnya dia, tambah lagi dia kan baru aja kena tipu. 아 놀래라. Sesampainya di sana, Jong Sik disamperin lah sama mbak polisi yang bertugas dan juga yang melaporkan hal tersebut kepada dia. Lalu mereka cek lah, lalu Jong Sik nanya di mana kamar orang itu. Dan ketika mereka cek, ternyata orang yang disebutkan masih mbak polisi adalah Yoon Chang Jae yang telinganya itu kepotong. Dan dokter bilang bahwa emang agak aneh sih, itu kayaknya emang sengaja dipotong sama orang lain dan mereka harus ngecek melalui CCTV untuk mengetahui siapakah pelakunya. Nah, ketika itu sebenarnya Jong Sik ini agak males gitu kan. Padahal si mbak polisi bilang di CCTV itu di tangan orang yang ngantar Chang Jae itu ada potongan telinganya. Tapi karena Jong Sik masih pengen ngurusin urusannya dia, jadi dia bilang udahlah stop aja gitu. Gimana sih, lo kan polisi coy.
Namun temannya bilang bahwa kasus tersebut harus segera diselesaikan dan harus diselidikin sama Baek Jong-sik. Ya sudahlah, dia meminta bantuan sama si mbak polisi untuk stay di sana ketika si Chang Jae bangun harus ditanyain kan dan interogasi. Sedangkan dia pergi menuju ke rumah si pemotong telinga, di mana ternyata si pemotong telinga itu dia mengambil gambar dan mengirimkan foto itu kepada pembuat permainan. Nah, nggak lama setelah itu sampailah Jung-sik ke kediaman pemotong telinga. Lalu dia mencoba masuk ke sana, tapi itu nggak ada orang sama sekali. Jadi dia kayak, oke, dia masuk ke rumahnya dan mencoba mencari tahu kira-kira apa hal yang bisa dia temukan gitu kan. Terus dia ceklah ke sebuah lemari di mana ada sebuah benda yang terjatuh dan ketika dia buka benda itu ternyata isinya uang sebesar 1 miliar won yang beneran dikirim sama pembuat game kepada si pemotong telinga. Dan ternyata setelah itu pemotong telinga datang dan dia terciduk sama Jong-sik. Nah, Jong-sik bilang kan dia pakpol dan dia pun langsung kabur. 경찰입니다. 자꾸 좀 그래. Setelah berlarian cukup lama, si pemotong telinga udah gak sanggup lagi sehingga dia tiba-tiba aja terjatuh dan diceklah sama Jong-sik. Ternyata si memotong telinga kepalanya kebentur di besi tangga dan dia pun ternyata jatuh pingsan. Dan Jong-sik yang menyadari bahwa kamera di sana itu nggak aktif, jadi dia awalnya mau nelpon rumah sakit, tapi akhirnya dia malah nelpon polisi untuk menangani kasus tersebut. Dan dia pun langsung pergi dari sana dan ketika ditanyain tuh sama rekannya dia bilang ya dia nggak tahu, pokoknya dia ngejar orang itu dan ketika dia sampai di sana orang itu udah tergeletak aja gitu. Intinya jarak mereka itu cukup jauh gitu. Nanti dia juga bakal membuat laporan tentang hal ini untuk ke kantornya dia dan sisanya dia meminta rekannya itu untuk menyelesaikan. Nah setelah itu dia langsung pergi dari sana gitu. Nah sedangkan Chang Jae yang setelah kejadian itu dia menelpon si pemotong telinga tapi nggak diangkat sama sekali. Dia lihat ada bercak blood di sana, jadi dia khawatir kayaknya ada sesuatu yang terjadi tuh sama si pemotong telinga. Dan dia ceklah ke rumahnya, benar aja dong ada garis polisi. Dan ketika dia masuk ke sana dia cari uangnya dia, ternyata enggak ada. Yeps, karena uangnya itu udah diambil sama Baek Jong-sik. Jong-sik sudah mengamankan uang itu dan dia letakkan di bagasi mobilnya dia. Itu uangnya setelah dia hitung beneran ada 1 miliar won. Ya sudah dia simpan untuk konsumsi pribadinya dia, sebagian bayar-bayar utangnya dia gitu. Nah sedangkan Chang Jae nggak terima kehilangan uang itu, dia ceklah di mobil si pemotong telinga kan ada kamera dashboardnya. Setelah dia cek itu kamera dashboard, akhirnya dia menemukan wajahnya Baek Jong-sik dan dia tahu bahwa Jong-sik orang yang sudah mengambil uangnya dia, uang 1 miliar won. Ya walaupun literally itu bukan uang dia sih sebenarnya, tapi dia menganggap uangnya dia gitu. By the way, si mbak polisi baru aja sadar kalau misalkan dia kehilangan Yoon Chang Jae. Tadi lu ngapain? 이게 뭐냐고. 아이 뭐 Keesokan harinya, istrinya Jong-sik dan juga anaknya itu dibuat happy karena dia memberikan kejutan kepada mereka dengan uang yang cukup banyak. Ya walaupun gak semua uang dia keluarin biar gak curiga ya kan, jadi ya kayak bertahap gitulah. Sehingga anaknya pun seneng banget karena dia bisa melanjutkan sekolahnya. Karena kan awalnya emaknya itu ataupun istrinya Jong-sik mau ngejual alat musik anak mereka demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah setelah itu dia pergi ke kantor dan Jong-sik bilang sama rekannya bahwa dia menutup kasus tersebut karena yang bersangkutan juga baik-baik aja dan si killernya itu meninggoy. Walaupun udah dilaporkan sama si mbak polisi kalau Chang Jae itu menghilang, tapi Jong-sik bilang udah biarin aja nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin kasusnya, biar aku yang nanganin gitu. Dan tanpa dia sadarin ternyata Chang Jae itu udah memperhatikan Jong-sik dari jauh. Wadaw. Nah setelah itu Jong-sik dan juga rekan-rekannya disuruh untuk meeting dadakan sama seluruh kepolisian di sana. Ternyata mereka itu menjelaskan tentang kasus si pria bertopeng. Nah di sanalah Jong-sik langsung sadar bahwa koper yang dia ambil itu ada label merah 3 ya, sama dengan yang ditampilkan di dalam video tersebut. Jadi tujuan dari si pria bertopeng ini adalah menghukum orang-orang yang sebenarnya itu patut dihukum tapi hukumannya nggak setimpal gitu.
Dan untuk membuktikan omongannya benar atau enggak, jadi dia itu menantang orang-orang di sana untuk datang ke tempat lapangan bola dan dia mengatakan bahwa dia bakal memberikan uang sebesar 1 miliar won yang dia antarkan melalui drone. Awalnya orang-orang gak percaya dan mereka berbondong-bondong ke sana dan tiba-tiba aja it happened. Dan datanglah drone, ada 3 biji dan itu pergi ke lapangan bola dan langsung ricuhlah semuanya karena kan mereka tahu bahwa di dalam drone itu ada uang. 야, 이거 생각보다 많이 안 왔네. 하지만 형은 Semuanya porak-poranda dan mereka mengumpulkan uang-uang yang berjatuhan dari 3 balon yang dibawa sama drone. Dan itu beneran terjadi dong. Bahkan kepolisian juga bukannya menjaga tapi mereka ikutan ngambil uang tersebut. Nah setelah itu masyarakat di sana langsung dibawa ke kantor polisi dan sebenarnya mereka mau dimintai keterangan tapi ternyata tiba-tiba aja si pria bertopeng itu mengeluarkan video lagi untuk next target. Nah target selanjutnya yang dia buat yaitu bernama Kim Kuk Hu. Nah dia ini adalah seorang yang sebenarnya udah dihukum, cuma hukumannya itu tetap nggak setimpal. Jadi dia meminta untuk memberikan hadiah sebesar 20 miliar won. Nah setelah dia undi, hal yang harus mereka lakukan adalah ngekill Kim Kuk Hu. 20 miliar won dengan ngekill doang gitu kan. Mereka pasti pikir siapa yang nggak mau gitu kan. Kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kim Kuk Hu target selanjutnya. Siapa sih dia sebenarnya? Nah oke, sekitar 13 tahun yang lalu dia adalah orang yang sangat-sangat dakzal banget. Jadi banyak banget perempuan-perempuan yang dia sengaja culik, kemudian dia memperkaos mereka untuk memenuhi kebutuhannya dia. Padahal dia itu udah ada anak dan juga istri. Dan dia juga nggak lupa mengkoleksi nama-nama perempuan-perempuan yang sudah dia itu. Dan kebetulan pada hari itu dia naas banget karena orang yang bernama Min Jin, perempuan yang dia itu tadi, tiba-tiba aja kehilangan nyawanya. Hingga keesokan harinya, Kuk Hu akhirnya ditangkap dan dia ternyata menceburkan jasadnya Min Jin ke sungai. Hingga akhirnya Pak Pol pun bekerja sama untuk mencari jasadnya Min Jin dan akhirnya mereka menemukannya. Ayah Min Jin itu emosi banget melihat anaknya digituin sama Kuk Hu dan dia pun melemparkan botol ke kepalanya Kuk Hu. Lalu Kuk Hu didakwa dengan hukuman 15 tahun penjara, tapi karena dia berkelakuan baik ya kan jadinya dikurangi 2 tahun jadinya 13 tahun. Dan pada hari itu adalah hari kebebasan dari Kim Kuk Hu. Tapi masih banyak pihak yang tidak terima kanal itu, termasuk si pria bertopeng. Atas dasar itulah dia menyuruh orang-orang untuk memberikan pelajaran berharga kepada Kuk Hu dengan ngekill dia. Lalu polisi mengatakan bahwa mereka bakal mencari tahu siapakah pria bertopeng itu yang cukup meresahkan. Sementara itu Kim Kuk Hu sudah bersiap untuk keluar dari penjara. 사고 어류 퇴소 준비. Untuk kejahatan yang seperti itu dihukum cuma 15 tahun dan karena berkelakuan baik dikurangin 13 tahun itu rasanya memang sangat-sangat kurang ya kan. Nah tapi ya gimana lagi, ya sebuah negara Konoha juga seperti itu sih, bahkan lebih parah gitu kan. Oke kita lanjut, akhirnya Kuk Hu udah bersiap untuk keluar dari penjara. 소장님, 안녕하셨습니까? Ya memang dia terlihat sekilas itu kayak sopan banget sama sipir-sipir di sana. Dan by the way dia dijemput sama timnya Jong-sik. Jadi mereka menjelaskan apa alasan mereka ngejemput dan juga mengkawal Kim Kuk Hu ini. Karena di luar sana banyak banget orang yang nungguin dia dan juga bersiap untuk ngekill dia. Tapi Kuk Hu ini ngerasa bahwa itu tuh nggak perlu dan dia ngerasa bahwa dia itu udah menjalani hukuman yang setimpal. Dan dia ngerasa nggak adil kalau misalkan orang-orang tetap mengutuk dia seperti ini. Ya untungnya Jong-sik dan juga timnya berhasil mengawal Kuk Hu walaupun mereka sempat dilemparin telur tuh ke mobil mereka. Tapi setelah itu mereka langsung ngebawa Kuk Hu pergi dari sana dan Kuk Hu diminta untuk membacakan permintaan maafnya ke publik, bahkan ditulisin dong surat permintaan maafnya. Dan lagi dia ngerasa bahwa dia itu nggak salah. Emang aku salah apa? Kan aku udah menjadi hukuman gitu loh. Kalau aku di sana pengen ku tokokkan kepala si kawan ini gitu kan. Buat emosi jiwa. Nah
Karena Baek Jong-sik juga geram dengan kata-katanya Kuku, dia nggak bisa lagi menahan emosinya dan mencoba untuk ngemukul si Kuku ini. Tapi untung aja teman-temannya ngelerai si Jong-sik, kalau nggak udah habis tuh si Kuku sama Jong-sik. By the way, Kuku itu dipulangkan ke kediamannya, ke rumahnya di desa, dan ternyata di depan rumahnya Kuku itu juga udah banyak banget wartawan dan juga masyarakat yang menunggu kedatangan dia yang gak terima kalau Kuku itu dibebaskan pada hari itu. Dan polisi pun langsung ngawal Kuku untuk masuk ke dalam rumahnya walaupun penuh dengan desakan masyarakat dan juga masyarakat meminta untuk Kuku ini dihukum lagi. Nah, setelah itu Kuku membacakanlah surat permintaan maafnya dan dari mimik wajahnya terlihat bahwa dia tuh kayak nyesal banget gitu kan, padahal sebenarnya aslinya kagak, itu cuma dia acting doang gitu. Setelah itu, Jong-sik dan juga timnya membawa Kuku untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini mereka menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhin sama Kuku, dan juga di kakinya itu diberi kayak pelacak gitu agar dia tuh nggak macem-macem dan juga gak kemana-mana. Nah, walaupun gitu dia tetap nggak terima, tapi para polisi mencoba tegas kepada Kuku agar si Kuku ini nggak banyak permintaan, karena dari tadi tuh kayak dia itu kayak buat emosi jiwa dan nggak ngerasa bahwa dia itu salah sama sekali gitu loh. Nah, tapi dia nggak tahu bahwa di desa tersebut ada seorang ibu yang anaknya dikill sama Kuku, yaitu ibunya Minjin yang udah mempersiapkan hal yang bakal dia lakukan kepada Kim Kuku. Nah, saat ini ibunya Minjin itu ngerawat suaminya seorang diri, di mana suaminya ataupun ayah Minjin itu ya agak sakit jiwa gara-gara kehilangan Minjin pada waktu itu. Jadi dia bertekad bakal memberikan pelajaran berharga kepada Kim Kuku. Dia mempersiapkan racun dari ikan buntal yang bakal dia tembakkan kepada Kuku. 형님들 그게 아니고 내가 돈 벌려고 나온 게 아니고. Keesokan harinya, wartawan dan juga masyarakat masih banyak banget menunggu di rumahnya Kuku. Nah, kebetulan pada hari itu datanglah istrinya Kuku bersama dengan seorang pengacara, di mana istrinya pengen mengajukan gugatan cerainya kepada Kim Kuku. Ya, siapa yang mau punya suami kayak gitu kan? Ya, bagusan tinggalkan aja gitu. Tapi Kuku nggak terima akan hal itu. Dia nggak terima kalau misalkan istrinya menceraikan dia, karena dia juga meminta hak asuh anak mereka. Tapi sayangnya, karena kelakuan Kuku yang seperti itu, hak asuh tetap dimenangkan sama istrinya. Intinya itu surat cerai dan disuruh ditandatanganin sama pengacara istrinya. Tapi dia nggak terima dan langsung tantrum. Dia malah menuduh istrinya sudah memiliki selingkuhan lain dan juga menyerahkan selangkangannya sama selingkuhannya itu. Wah, benar-benar nggak tahu diri nih si Kim Kuku kan. Tapi mereka tidak mendengarkan. Intinya Kuku tanda tangan surat itu dan akhirnya dia harus bercerai sama istrinya. By the way, ibunya Minjin sudah mempersiapkan semuanya dan malam itu bakal berniat nge-kill Kuku. 이 사람이 스토킹을 했다고요? By the way, si mbak polisi mencari tahu kan tentang Yun Chang-jae. Ternyata Chang-jae itu adalah orang yang dikenal sebagai penguntit dan juga ngekill seseorang. So, kita tahu dong alasan si pria bertopeng melakukan hal itu sama Chang-jae. Dan pada malam itu, Chang-jae juga terciduk sama security di kediaman perumahannya Jong-sik bahwa dia lagi menggeledah mobilnya Jong-sik. Dan ketika mau dilaporkan, dia langsung kabur dari sana. Kemudian, Pak Security ngelaporlah sama Jong-sik dan menceritakan semuanya. Jong-sik langsung berlari ke arah mobilnya karena dia takut dong kalau uang-uangnya yang dia curi itu diambil sama Chang-jae. Tapi ketika dia cek uangnya masih aman dan dia ceklah dari dashboard, dia melihat Chang-jae udah tahu keberadaan dari Jong-sik. Dia langsung pergi dari sana untuk menenangkan diri sejenak sambil membawa mobilnya dan juga uang-uangnya. Baru juga tenang sejenak, tiba-tiba temannya mengabarkan bahwa Kuku itu berulah lagi, di mana dia mencoba untuk keluar dan memaksa walaupun gak dikasih izin ya kan. Akhirnya Jong-sik bilang, "Oke, tunggu biar aku nanti ke sana." Sementara itu ibunya Minjin juga mulai masuk tuh ke perumahannya Kuku. Awalnya dia diperiksa kan mobilnya kalau ada sesuatu yang dia bawa. Tapi setelah diperiksa sama polisi di sana, ternyata mobil ibunya Minjin itu aman aja. Setelah itu dia langsung disuruh pergi
dari sana karena dia bilang dia mau pergi ke rumah putrinya, padahal kan putrinya nggak ada lagi gitu. Nah, by the way, Jung-sik sampailah di rumahnya Kuku dan dia pun menanyakan sama Kuku, lu mau kemana gitu kan. Kuku bilang dia mau ke supermarket membeli beberapa makanan. Awalnya nggak diizinkan, tapi karena dia tantrum terus, akhirnya Jung-sik mengizinkan Kuku untuk pergi ke supermarket sejenak. Nah, teman-temannya Jung-sik itu pergi terlebih dahulu ke supermarket untuk mengamankan di sana agar si Kuku itu nggak ngapa-ngapain ibu-ibu di sana. Jadi mereka disuruh untuk pergi dulu sekitar 5 menit aja baru balik lagi. Dan Ibu Minjin sudah bersiap dengan senjatanya karena dia tahu kalau Kuku itu keluar ke supermarket. Jadi dia langsung pergi ke supermarket itu dan mencoba masuk, dan dia bilang bahwa dia ada anemia, jadi dia membutuhkan makanan dan juga obat untuk dia segera beli ke sana. Ya sudah, dia diizinkanlah masuk dan dia langsung perhatikan di mana keberadaan dari Kuku dan langsung mempersiapkan senjatanya untuk ditembakkan ke arahnya Kim Kuku karena dia udah nggak sabar banget. Tapi ternyata tembakannya Ibu Minjin selalu meleset sehingga pelurunya habis dan gak ada yang kena sama sekali kepada Kuku, malah kena rekannya si Jung-sik gitu kan. Akhirnya ibunya Minjin itu diamankan dan langsung dibawa keluar dari sana. Sementara itu Kuku ya masih baik-baik aja, tapi yang kena batunya adalah temannya Jung-sik. Temannya Jung-sik itu langsung dalam keadaan seperti ini dan dia langsung dibawa ke rumah sakit karena di dalam peluru itu kan udah diisi racun ikan buntal sama ibunya Minjin. Terus Jung-sik nanya nih sama Ibu Minjin, apa sebenarnya isi dari peluru itu? Apa racun yang Ibu Minjin buat? Tapi dia nggak mau ngomong, cuma diam aja, membuat Jung-sik kayak emosi jiwa karena dia khawatir banget sama keberadaan dan juga keselamatan temennya. Hingga akhirnya Jung-sik tahu apa motif dari ibunya Minjin. Yap, karena Minjin di-kill sama Kuku dan juga diperkaos sama dia, makanya ibu Minjin tuh pengen balas dendam gitu. Nah, setelah itu mereka langsung menginterogasi ibunya Minjin. Mereka tanya ibunya Minjin tuh kenapa dia melakukan hal seperti itu hingga membuat salah satu rekan mereka itu hingga sekarang belum sadarkan diri karena racun ikan buntalnya di tubuh rekan mereka sudah menyebar luas. By the way, tiba-tiba aja si pria bertopeng datang ke rumah ibunya Minjin dan dia mengantarkan sebuah koper dan dikira sama suami Ibu Minjin itu adalah istrinya, tapi ternyata dia menemukan sebuah koper yang ditujukan untuk ibunya Minjin. Sebelum kita dikasih tahu sebenarnya apa sih isi koper yang dikasih sama si pria bertopeng, kita dialihkan dulu untuk seorang pengacara yang bernama Lee Sang-bong. Terlihat pada hari itu ketika di sidang dia kalah dan juga tidak bisa menyelamatkan kliennya dia. Nah, itu terlihat seperti itu sih, tapi ternyata di balik layar tidak guys. Dia itu ternyata hanya berpura-pura aja. Jadi dia itu kerjasama dengan pengacara lawannya dia. Setelah di belakang layar mereka bertemu dan temannya itu memberikan dia segepok uang yang jumlahnya cukup besar. By the way, temannya juga tahu bahwa Lee Sang-bong ini sangat-sangat menginvestasikan seluruh uangnya dia itu untuk Project NCT. Nah, Project NCT ini kita belum tahu dan juga belum diberitahukan sebenarnya apakah itu. Terus temannya juga menawarkan pekerjaan baru lagi kepada Lee Sang-bong yang berkaitan dengan sebuah partai. Jadi partai itu membutuhkan orang yang bisa untuk mempengaruhi wali kota yang sekarang agar dia bisa mundur dari jabatannya. Setelah itu Sang-bong setuju dan dibawalah sama temannya untuk bertemu dengan ketua partai. Nah, bapak ketua partai ini menawarkanlah sama Sang-bong kerjasama kalau misalkan Sang-bong mau bekerja sama dengan dia dengan mempengaruhi dan mendekati wali kota yang sekarang agar dia bisa turun dari jabatannya, maka nanti si Pak Ketua Partai bakal mewujudkan impiannya Sang-bong untuk menyetujui Project NCT yang udah diinvestasikan uangnya besar banget di sana. Nah, ketika dia keluar dari ruangan gak sengaja dia berpapasan dengan wali kota yang vibesnya lumayan agak dark ya. Nah, setelah itu dia pulang ke rumahnya dan dia pun melihat berita. Di sanalah dia melihat tentang Kim Kuk-hu yang baru menyebabkan huru-hara di supermarket. Nah, setelah itu dia langsung mencari tahu lagi dan dia mendapatkan video dari Babang Topeng. Nah, ketika itulah dia langsung mendapatkan ide dan menelpon ketua partai dan bilang bahwa An Myung-ja yang selaku ibu wali kota pada saat itu sedang membutuhkan dukungan dari rakyat. Nah, dia bakal memanfaatkan dan juga bakal mendekati An Myung-ja asalkan Pak Ketua Partai mau menuruti permintaan dia untuk mewujudkan Project NCT-nya. Pak Wali Kota bilang oke, disetujui.
Sementara itu ada seorang anak, kita sebut aja namanya Boy. Jadi dia itu kasihan banget karena ibunya membutuhkan darah, dan darah ibunya itu RH negatif, dan itu pun harganya cukup mahal. Jadi dia membutuhkan uang yang banyak banget. Nah, karena ada penawaran dari si Babang Topeng, jadinya dia memutuskan untuk meracik sebuah larutan kimia yang diambil di kampusnya dia. Dan ketika dia lagi memindahkan larutan itu, dia ketahuan sama satpam mereka. Tapi ya nggak ketahuan sih dia ngambilnya, tapi dia ketahuan masuk ke sana, dan dia bilang dia seorang mahasiswa dan lagi begadang. Dan setelah itu dia langsung disuruh pulang dari sana, dan dia juga tidak lupa mengambil asam klorida yang kita tahu itu berbahaya banget. Tujuan dia adalah untuk ngekill Kim Kuk-Hu. Terus Bae Jong-sik kan udah khawatir banget nih karena Chang Jae itu udah ngincar uangnya dia dan minta dikembalikan. Jadi dia minjem mobil temannya untuk memindahkan uang-uang tersebut agar ketika Chang Jae ngecek mobilnya dia, jadi Chang Jae tidak akan pernah menemukan di mana uang-uang tersebut. Jadi ya dia bilang dia minjem 3 hari aja agar si Chang Jae ini percaya bahwa uang itu udah nggak ada lagi. Kemudian Lee Sang-bong datang dong ke rumahnya Kim Kuk-Hu yang disitu banyak banget kerumunan orang, dan dia disinilah mencari perhatian dengan naik ke tempat yang paling atas, lalu dia mengumumkan bahwa dia akan membantu Kim Kuk-Hu karena ini tuh udah melanggar hukum, karena Kim Kuk-Hu diduga sama dia itu kayak dikekang banget sama Pak Pol dan juga masyarakat di sana. Jadi dia berjanji bakal membantu Kim Kuk-Hu. Karena dia dianggap sangat-sangat meresahkan, kemudian polisi langsung datang ke lokasi dia dan langsung menyuruh dia untuk pergi dari sana. Tapi apakah dia menyerah? Tentu saja tidak. Dia bilang bahwa dia bakal melaporkan mereka semua karena demo tanpa ada surat perintah. Maksudnya mungkin karena nggak resmi gitu ya kan. Jadi dia berjanji bakal melaporkan mereka semua. Usaha dari Sang-bong itu nggak sia-sia. Setelah itu Kim Kuk-Hu langsung nelpon polisi dan bilang bahwa menyuruh Sang-bong untuk masuk ke rumahnya karena dia pengen berdiskusi berdua dengan Sang-bong. Terus Jong-sik kan nemenin tuh karena dia bilang ya nanti kalau misalkan ada apa-apa gimana. Tapi Kuk-Hu bilang nggak bisa, dia harus berbicara berdua aja sama Sang-bong. Jadi untuk Jong-sik udah pergi aja sana, dia juga berjanji bakal tidak akan terjadi apa-apa. Toh dia mau berdiskusi berdua doang. 저 돈 필요 없습니다. Kuk-Hu langsung tuh poin dan nanya sama Sang-bong apa tujuan Sang-bong itu ngebantu dia. Nggak mungkin Sang-bong nih nggak minta apa-apa gitu kan. Sang-bong bilang iya nanti bakal dia minta suatu saat, tidak untuk sekarang gitu. Ya sudah, dia juga meminta Kuk-Hu untuk membaca artikel-artikel yang dia kasih sama si Kuk-Hu. Nah sementara itu Boy sudah merancang racun-racun yang sudah dia buat dan dia ternyata ngerakit bom ya. Setelah itu dia pergi ke tempat terbengkalai, ke sebuah gedung yang udah lama banget gak dipakai. Disinilah dia mencoba untuk merealisasikan percobaannya. Dan iya, sejauh ini itu cukup efektif dan dia bakal kasih kepada Kim Kuk-Hu. 느껴? 아니 못 나간다는 규칙은 없지 않습니까? Terus gimana sih nasib si ibu yang di supermarket itu? Kan dia sempat ditangkap tuh sama polisi dan juga lagi diinterogasi. Yaps, dia masih sekarang itu diinterogasi dan belum dibebaskan. Karena sampai sekarang ketika si ibu ditanya, dia itu cuma diem aja. Sampai-sampai polisi itu berdebat dan bingung tuh harus gimana. Dan karena terlihat kelelahan, Jong-sik tuh disuruh sama atasannya untuk udah istirahat aja gitu. Nah ketika dia kembali ke mejanya, temannya bilang ada sebuah paket yang ditujukan sama dia, cuma nggak tahu dari siapa. Dan ketika dia buka, isinya itu adalah flash disk, dan ketika dia lihat isi dari flash disk itu ternyata itu adalah rekaman CCTV ataupun dari dashboard mobil yang menunjukkan bahwa dia itu udah mengambil uang 1 miliar won dari orang yang udah dia tangkap kemarin, dan dia langsung khawatir banget. Setelah itu Chang Jae langsung nelpon karena ternyata itu adalah dari Chang Jae. Chang Jae bilang dia minta sama Jong-sik untuk mengembalikan uangnya dia semuanya, nggak kurang 1 won pun. Kalau misalkan Jong-sik nggak kembalikan, maka Chang Jae bakal melaporkan Jong-sik dalam dugaan ngekill temannya dia sendiri. Jong-sik udah khawatir banget nih karena kan beberapa uangnya udah dia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya dia yang kemungkinan juga nggak bakal bisa lagi diminta ya kan. Nah setelah itu Jong-sik nggak terima dan dia langsung pergi ke rumahnya Chang Jae untuk mencari tahu dan juga bertemu sama Chang Jae ini. Tapi ternyata rumah Chang Jae itu digembok dan dia mencoba untuk masuk ke sana.
Dan seluruh gerak-geriknya Jong-sik itu kan memang sudah diperhatikan banget sama Chang Jae. Jadi ketika Jong-sik itu sampai ke rumahnya dia itu nggak masuk ke sana dan Chang Jae langsung pergi kabur gitu. Dan Bae Jong-sik itu tidak menemukan apapun di rumahnya Chang Jae, cuma ada boneka ini gitu kan. Ya sudah, karena nggak ada apa-apa dia memutuskan untuk pergi dari sana. Nah, oke. Kita balik lagi ke si Boy. Nah, Boy ini itu memutuskan untuk mengirimkan paket kepada Kuku yang isinya bom yang sudah dia rakit. Nah, setelah itu si Kang Paket pun langsung pergi ke rumahnya Kuku. Dia bilang sebelum jam 8 itu harus sampai. Dan Kuku dia masih berdiskusi dengan Lee Sang-bong. Jadi dia bilang sama Sang-bong dia itu punya anak, jadi dia pengen bahwa hak asuh itu dia menangkan gitu. Cuma Sang-bong bilang kalau kondisinya seperti itu dengan kriminal kamu ada dan juga itu kayak manapun ceritanya bakal susah untuk menang di pengadilan karena yang tetap menang bakal istrinya si Kuku ini. Terus dia bilang jadi gimana gitu, aku pengen anakku gitu. Terus Sang-bong bilang udah tenang aja, kita geraknya pelan-pelan aja. Dia berjanji bakal membantu Kim Kuku apapun yang terjadi. Intinya kita cari waktu yang tepat untuk bertarung. Jadi udah lu tenang aja biar gue yang ngurus. Gitulah kira-kira kata Lee Sang-bong. Dan dengan gak ada akhlaknya nih Sang-bong mencoba mencari kontroversi terus ya kan. Dia mengajak Kuku untuk keluar mencari udara segar karena di situ kan agak sumuk gitu kan. Jadi ya gimana kok kita ngasih pencerahan sekalian nyari udara segar gitu. Terus Kuku nelpon polisi dan bilang bahwa dia pengen keluar bersama-sama Sang-bong. Otomatis nggak dibolehin dong. Terus Sang-bong bilang, oke tenang aja biar aku yang keluar dan ngurus semuanya. By the way di situ udah ada si Boy, udah bersiap-siap untuk meledakkan paket tersebut. Yang ternyata Kang Paket itu emang datang tepat 2 menit sebelum jam 8. Nah ya sudah dia mengantarkan paket tersebut, cuma tidak diterima langsung sama Kim Kuku karena kan rumahnya dijaga sama Pak Pol dan juga paket itu mereka takut bahwa paket berbahaya. Jadinya diterimalah sama temannya Jung-sik. Tapi Boy ini orangnya kan gak sabaran banget. Jadi dia pengen segera meledakkan paket tersebut walaupun paketnya itu masih dipegang sama Pak Pol. Nah setelah itu kan gak lama datanglah si Jung-sik. Dia langsung memindahkan paket tersebut ke mobil temannya dia. Jadi itu biar aman aja gitu. Karena mereka gak yakin kalau misalkan paket itu adalah paket buku seperti yang dibilang sama kurir tadi. Jadi ya sudah biar aman dia pindahkanlah paket itu ke mobil temannya dia. Nah gak lama setelah dia pindahkan paket tersebut ke mobil, si Boy itu udah semakin gak sabar dan gak terima dong kalau misalkan rencana dia gak berhasil. Dia nekat membawa asam klorida yang di tangannya dan berusaha untuk melemparkannya ke arah Kim Kuku. Tapi inilah yang terjadi. Bom itu ternyata aktif dan akhirnya mobilnya meledak dan mempelantingkan beberapa orang termasuk si Boy yang kayaknya sih nggak bisa diselamatkan. Jung-sik mengarah ke temannya dia karena beberapa anggota kepolisian itu terkena ledakan tersebut dan nasibnya juga cukup parah. Setelah itu mereka mencoba untuk nelpon ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama. Oke, kita mundur ke beberapa jam sebelumnya, sebelum ledakan tadi. Nah, ini kejadian tentang An Myung-ja. Dia itu adalah wali kota perempuan yang sempat kita bahas tadi. Jadi dia itu diduga sudah menggelapkan uang dan dia langsung dipanggil ke kepolisian. Tapi dia nggak terima karena itu dan dibilang sama pengacara yang menggugat dia bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu. Karena selama ini dia selalu berpihak kepada rakyat dan juga nggak pernah memakan uang rakyat. Kok agak mirip sama sebuah negara yang namanya Konoha ya guys ya. Dan terlebih lagi pengacara itu adalah juniornya dia di kuliah. Jadi dia bilang iya bisa lah. Jadi dia mengajak kong kali kong gitu untuk membebaskan dia dari segala tuduhan-tuduhan itu. Dan dia nggak suka karena juniornya itu pun berbicara sama dia dengan sangat-sangat tidak sopan menurut dia gitu kan. Tapi juniornya tidak takut dan bilang bahwa untuk pemilihan selanjutnya dia tidak akan memilih An Myung-ja. Nah setelah itu An Myung-ja keluar dan mengklarifikasi kepada wartawan bahwa dia itu tidak pernah melakukan seperti yang sudah dituduhkan dan dia berjanji bakal menyelesaikan ini dan dia tidak akan pernah kalah termasuk dalam pemilihan wali kota selanjutnya. Kemudian pengacara tadi menggeledah kantornya An Myung-ja, lalu diteleponlah sama anggotanya kan, dan si pengacara bilang bahwa itu kan dia sudah mendapatkan surat perintah, jadi An Myung-ja itu nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya menjalankan tugasnya aja sesuai dengan surat perintah yang dia terima. Jadi kayak manapun An Myung-ja ini kong kali kong sama juniornya itu tetap tidak bisa. 민당 대표님을 앞으로 모시겠습니다.
Oleh karena itu, An Myung-ja pergi ke tempat si bapak ketua partai yang lagi presentasi ini kan. Jadi dia itu nggak terima karena menurut dia itu semua ulah dari si ketua partai. Jadi dia datang ke sana walaupun udah dihalangin sama penjaga di sana, dia nggak peduli. Dia masuk aja dan langsung menjatuhkan papan-papan ucapan kepada partai. Hal itu dilakukan sama An Myung-ja untuk mendapatkan perhatian dari ketua partai dan juga dia langsung diladenin. Saking keselnya, Pak Ketua Partai itu melemparkan garam ke arahnya Myung-ja, dianggap dia itu sebagai setan kali ya gitu kan. Nah jadi si Ketua Partai bilang bahwa yaps, gampang aja, kalau mau semua namamu bersih, mundur dari posisimu sekarang. Tapi An Myung-ja tidak akan mau melakukan hal itu dan bilang bahwa dia tidak akan kalah dan dia tidak akan pernah jatuh seperti ini. Namun Ketua Partai menjamin bahwa Myung-ja tidak akan pernah menang untuk pemilihan selanjutnya. Jadi mereka bakal bersaing nih dan Myung-ja bakal bertekad untuk memenangkan pemilihan selanjutnya. Ya sudah, dia langsung berdiskusi sama sekretarisnya ataupun asisten pribadinya untuk menyusun rencana bagaimana caranya mendapatkan dukungan dari rakyat. Nah, ketika mereka lagi berdiskusi, disitulah terjadi ledakan yang di ending episode 3 tadi. Myung-ja sebagai wali kota di sana, dia langsung khawatir banget dan menelpon seluruh pejabat-pejabat untuk mengambil tindakan akan hal tersebut. By the way, ambulans sudah sampai di lokasi kejadian dan mereka pun berusaha menyelamatkan orang-orang yang masih bisa lah diselamatkan. Tapi ternyata kayaknya si Boy itu nggak bisa diselamatkan, tapi temennya Kuku masih bisa walaupun keadaannya sudah sangat-sangat kritis banget. Dan dia pun kayaknya terpaksa merelakan koper yang isinya uang yang cukup banyak dan dia nggak tahu nanti si Chang-ji itu kayak mana ya kan. Nah keesokan harinya Myung-ja mengumpulkan beberapa pejabat-pejabat dan dia meminta mereka untuk bertanggung jawab akan hal itu. Kenapa sampai sekarang tuh kayak lambat banget gitu responnya, sama kayak di negara Konoha ya kan. By the way, hal tersebut juga membuat si pria bertopeng tidak terima karena tujuan dari dia membuat challenge itu bukan untuk melukain warga-warga sipil juga. Jadi dia tuh nggak setuju dengan rencana tersebut. Jadi dia meminta untuk rencana yang lainnya yang sesuai dengan yang dia bilang, cuma si Kuku aja yang di-kill gitu. Nah karena penjelasan dari pria bertopeng membuat Myung-ja itu mendapatkan sebuah ide untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Wow. Sementara itu artikel tentang Chang-ji akhirnya dirilis bahwa dia itu adalah seorang penguntit dan juga pernah ngekill orang lain yang dilaporkan sama tempat dia menginap yang sebelumnya. Kemudian si ibu itu langsung diselidikin sama Chang-ji dan kayaknya si ibu itu tinggal nunggu waktu tuh untuk dikill lagi sama Chang-ji. Wadaw. 1년에 2억씩 총 10억 현금으로 지급하겠습니다. Sekretarisnya An Myung-ja bertemu dengan Sang-bong dan memberikan beberapa penawaran yang setelah itu dikasih tahulah sama Sang-bong kepada Kuku. Jadi per tahun itu dia dikasih 200 juta won selama 5 tahun, jadi totalnya 1 miliar won. Tapi Kuku harus pergi meninggalkan kota tersebut gitu. Cuma di sini Kuku meminta pendapat sama Sang-bong, terus gimana? Ya udah jual mahal aja. 김국호가 지발로 간답니까? 그건 걱정 안 하셔도 돼. Namun An Myung-ja udah pede banget nih kalau misalkan rencana dia bakal berhasil. Jadi dia bilang ke ketua kepolisian bahwa dia bakal mengusir Kim Kuku dari tempat mereka. Jadi itu tanggung jawab dia sebagai seorang wali kota yang sangat-sangat peduli dengan rakyat gitu kan. Jadi dia juga mengajak si kepolisian untuk membantu dia mengantarkan Kuku ke daerah yang bakal dia kirim gitu. Nah setelah itu dia bersiap nih dengan berdandan, membuat seakan-akan bahwa dia itu pucat banget dan juga peduli dengan rakyat. Jadi dibuat sedramatis mungkin lah gitu kan guys ya. Wah, mungkin pejabat kita gini juga kali ya. Jadi drama mereka dimulai dari Kim Kuku dengan berpartisipasi seperti yang dilakukan sama masyarakat-masyarakat setempat. Yap, pastinya mereka juga sudah menyiapkan media-media di segala sudut untuk memotret kalau misalkan nanti An Myung-ja datang ke sana. Setelah itu An Myung-ja udah bersiap dan dia datang ke sana dengan berpenampilan seperti ini. 김국호만 여기 없었단 말입니다. 국호를 호산시에서 몰아내겠습니다. 김국호! 얘기합시다!
Usaha dia nggak sia-sia dan dia pun mencoba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dan ternyata rakyat itu mendukung dia. Bahkan dia rela bertekuk lutut demi bisa berbicara dengan Kim Kuk-hu dan berita tentang dia sudah diberitakan di seluruh media. Nah, next rencana mereka adalah dengan menyuruh beberapa orang yang dibayar untuk menunjukkan simpatinya sama An Myung-ja, terutama ibu dan anak ini. Jadi, mereka itu seakan-akan datang ke sana untuk memberikan dukungan sama An Myung-ja dan juga memberikannya beberapa makanan dan juga minuman. Nah, ini juga langsung menarik perhatian wartawan-wartawan di sana dan mereka menganggap bahwa An Myung-ja ini adalah sosok wali kota yang peduli banget sama masyarakatnya. Baik. Lagi dan lagi usaha Myung-ja itu tidak sia-sia. Akhirnya Kim Kuk-hu dan juga Lee Sang-bong mengizinkan dia untuk masuk ke dalam dan mereka berdiskusi. Nah, An Myung-ja langsung masuk ke dalam dan dia meminta dukungan sama masyarakat di sana agar berjalan dengan lancar. 필요한 것만 챙겨요. 저 가면 다 있어. Setelah dia sampai ke dalam, dia langsung to the point dan membicarakan bagaimana kesepakatan yang sudah dibicarakan antara Lee Sang-bong dan juga sekretarisnya dia. Pokoknya 200 juta won per tahun selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun si Kuk-hu ini nggak boleh menyentuh desa tersebut. Dan keuntungan yang dia dapatkan adalah dia mendapatkan dukungan dari rakyat. Jadi ya sudah, itu dianggap udah kayak pas lah dan juga seimbang gitu. Oke, akhirnya Kuk-hu bilang, oke lah, aku menyetujuin kesepakatan ini dan dia pun mau berjabat tangan dengan An Myung-ja. Tapi Myung-ja ini kan agak sombong ya, jadi dia bilang nggak perlulah berjabatan tangan. Intinya kita di satu periuk yang sama. Nah, tapi itu tidak seperti yang diinginkan sama Myung-ja karena tiba-tiba Kuk-hu berubah pikiran karena pembicara mereka itu direkam sama Sang-bong. Myung-ja nggak terima dan juga marah banget karena ternyata mereka meminta kesepakatan 10 miliar won saja katanya gitu kan. Tapi An Myung-ja tidak menyetujui hal tersebut dan dia nggak terima dan pusing dia harus bagaimana. Terakhirnya ya sudah, dia memutuskan untuk pergi dari sana dan juga tidak mau mendengarkan penjelasan dari Kuk-hu dan juga Lee Sang-bong karena dia pusing banget, dia perlu berdiskusi dengan sekretarisnya dia. Lalu dia memutuskan keluar tanpa ada memberikan sepatah kata pun kepada wartawan-wartawan di sana. Gimana sih, padahal tadi katanya kan minta dukungan rakyat tapi kok kayak gitu ya kan. Nah, kemudian Sang-bong mengirimkan pesan sama Myung-ja dan bilang bahwa kalau misalkan uangnya nggak ditransfer pada hari itu, maka kesepakatan mereka itu batal. Haha, makin pusing lah si Myung-ja ya kan. Kena kau. Di sisi lain, kepolisian ternyata sudah menemukan di mana keberadaan dari pria bertopeng. Lalu mereka langsunglah menuju ke lokasi tersebut. Nah, itu lokasinya dekat banget dengan lokasi pantauan mereka. Dan ketika mereka masuk ke ruangan tersebut, ternyata bener aja dong, itu memang tempat pria bertopeng melaksanakan aksinya. Tapi dia itu udah nggak ada di sana karena dia tahu dia dikepung, jadi dia udah melarikan diri. Cuma hal yang ditemukan sama Jung-sik dan juga teman-temannya adalah ada sesuatu yang aneh, dimana ketika mereka memainkan permainan itu hasilnya selalu sama, di mana targetnya tetap Kim Kuk-hu dengan uang jaminannya 20 miliar won dan harus di-kill. Udah berkali-kali mereka buat, itu hasilnya tetap sama. So berarti semuanya udah diatur dong sama pria bertopeng. Jadi tidak real hasil dari pilihan, tapi emang udah diatur sama dia. Sebenarnya siapa sih pria bertopeng itu? Saking penasarannya dengan alat itu, Jung-sik ngebawanya ke kantor polisi dan di sana dia masih mencoba dan hasilnya tetap aja sama. Lalu dia menonton video dari pria bertopeng berkali-kali karena dia masih penasaran siapa sih sosok di balik topeng itu sebenarnya. Kemudian detektif Park datang dan mengatakan bahwa Jung-sik harus melihat apa yang dia temukan tentang Jang Jae. Dan itu masih berhubungan dengan pria bertopeng karena dia menargetkan orang-orang itu karena mereka dihukum secara ya tidak benar gitu loh. Nah, kemudian ketika Jung-sik masih ngeliat video pria bertopeng, dia menemukan sesuatu yang aneh. Nah, ternyata di balik dari pria bertopeng itu dia seperti berada di sebuah gereja. Dan detektif Park tahu di mana lokasi dari gereja itu.
By the way, kita flashback sebentar ya, sekitar 13 tahun yang lalu, kejadian ketika si Kuk-Hu menculik yang namanya Min Jin. Nah, pada waktu itu kan si Min Jin itu kan meninggoy, terus dia dengan santainya pulang ke rumahnya bertemu istrinya, dan sebenarnya istrinya itu udah agak curiga nih sama Kuk-Hu karena dia menemukan baju Kuk-Hu tuh kayak robek, tapi Kuk-Hu bilang dia nggak mau banyak ngomong karena dia kecapean. Dan di sini sebenarnya istrinya tahu apa yang diperbuat sama Kuk-Hu, dan pada saat itu juga anak mereka menyaksikan semuanya. Dan keesokan harinya, Kuk-Hu membawa anak mereka yang bernama So Dong-ha pergi ke kebun binatang karena anaknya itu suka banget sama harimau dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan pada hari itu, tanpa sepengetahuan Kuk-Hu bahwa istrinya itu sudah melapor kepada Pak Pol tentang perbuatan suaminya, hingga akhirnya Kuk-Hu ditangkap di kebun binatang sama Pak Pol. Dan dia marah banget sama istrinya. Itulah awal mula Kuk-Hu tidak pernah bertemu lagi sama anaknya hingga sekarang. Dan ini adalah sosok dari anak mereka, anaknya si Kuk-Hu yang sudah dewasa. Dia pintar banget main biola dan selalu juara. Dan akhirnya dia juga diinterview sama beberapa wartawan. Dan awalnya isi pertanyaannya itu kayak masih normal aja tentang prestasinya dia. Cuma tiba-tiba aja ada salah satu wartawan perempuan yang menanyakan tentang ayahnya dia, Kuk-Hu. Dan seketika interviewnya langsung dihentikan sama pelatihnya Dong-ha. Setelah itu dia mengunjungi ibunya dan memberikan hadiah yang dia terima. Tapi ketika di tempat kerja ibunya, orang-orang sudah mengenal dia bukan sebagai sosok Dong-ha yang berprestasi lagi, tapi sebagai anak dari seorang killer. Dan seketika senyuman seorang So Dong-ha berubah menjadi pulsa palsu maksudnya. Dan ternyata selama ini Kuk-Hu itu sudah memperhatikan tumbuh kembang anaknya dia melalui layar televisi, dan dia udah benar-benar pengen banget bertemu sama anaknya. Nah, sementara itu anaknya menghadapi kehidupan yang tidak enak setelah orang-orang tahu bahwa dia adalah anak dari Kim Kuk-Hu. Bahkan di sekolahnya dia sering banget dikucilkan walaupun ada seorang perempuan cantik teman sekelasnya yang membela dia. Tapi sebagian besar anak-anak di sana itu tidak suka sama dia dan selalu menghubung-hubungkannya dengan orang tuanya dia, Kim Kuk-Hu. 아빠 개쩔더라. 200억 짜. 어디가 이 새끼야. Melihat Dong-ha diperlakukan dengan tidak baik oleh teman sekelas mereka, jadi si perempuan cantik ngebelain Dong-ha. Tapi pada malam harinya giliran dia yang dikerjain sama manusia-manusia Dakzal. Dan pada malam itu untung aja Dong-ha membalas budi atas bantuan temannya tadi, dan sekarang giliran dia yang ngebela si cewek cantik. Dan untung aja ancaman dia kepada teman-temannya itu berhasil sehingga mereka langsung pergi ngacir. Nah, pada saat itu juga dia bilang sama temannya itu untuk jangan pernah mengenanya lagi karena dia nggak mau kalau misalkan hidup temannya nanti jadi sama seperti dia gitu loh. Nah, ketika dia di perjalanan pulang, ternyata nggak sampai sana aja masalah yang dihadapin. Bahkan di rumahnya itu orang-orang udah coret di dinding bahwa dia adalah anak dari seorang killer, Kim Kuk-Hu. Dia langsung meluk ibunya untuk menenangkan dan dia bilang semuanya bakal baik-baik aja. Hingga keesokan harinya sebenarnya dia ditawarin untuk sekolah di luar negeri gitu kan. Cuma di sini Dong-ha bilang dia bakal berpikir lagi tapi lebih berat untuk tidak menerima hal itu. Dan dia juga udah tahu kalau misalkan ibunya itu menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Jadi setiap malam dia selalu melihat ibunya itu kayak menyimpan sesuatu dan dia penasaran sebenarnya apa sih yang disimpan sama ibunya di box yang dibuat di rak dapur mereka. Keesokan harinya, Jung-sik memutuskan untuk pergi ke gereja yang dimaksud sama detektif Park. Nah, di situ ada seorang pastor yang dia curigain bahwa kemungkinan itu adalah si pria bertopeng. Nah, setelah khotbahnya selesai, Jung-sik pergi menemuin Bapak Pastor. Nah, di sini dia itu kayak pengen bertanya-tanya aja gitu. Karena si Pak Pastor menawarkan kira-kira apa yang bisa mereka bantu dari gereja ataupun dari dirinya sendiri. Jung-sik bilang nggak ada, dia cuma kepo tentang sesuatu aja. Terus istri Jung-sik menyuruh anak mereka untuk mengantarkan baju ganti dan juga pakaian dalam yang bakal dipakai Jung-sik karena dia kan gak pulang pada hari itu. Nah, tanpa diketahui sama anak mereka bahwa di dalam bus itu dia udah diikutin sama orang lain. Ya, sebenarnya gak orang lain juga sih, tapi Yun Chang-jae. Dan akhirnya anak mereka ditangkap ataupun diciluk sama Chang-jae.
Nah, ketika Jung Sik bingung kenapa anaknya nggak nyampe-nyampe, dia tanya sama istrinya, kata istrinya anak mereka itu udah lama pergi. Terus dia jumpalah baju yang harusnya dibawa sama anaknya mereka. Dan dia mendapatkan telepon dari istrinya bahwa Chang Ji ada di rumah mereka, dan disinilah dia tahu bahwa anak mereka itu diciluk sama Chang Ji nggak ada akhlak ini. Dan Jung Sik marah besar sama Chang Ji. Dan disinilah Chang Jae membeberkan kepada istrinya Jung Sik bahwa Jung Sik itu mencuri uangnya dia. Dan dia bilang walaupun uangnya nggak balik, tapi dia minta Jung Sik untuk membawa Kim Kuk-gu sama dia. Itulah pertukaran yang dia tawarkan sama Jung Sik. Kalau misalkan Jung Sik nggak bisa memenuhinya, maka anak mereka bakal di-kill sama Yoon Chang Jae. Istrinya Jung Sik itu kayak, aduh dia udah lemes banget karena itu adalah anak mereka satu-satunya. 안녕하세요. 저는 김국호 씨 변호사입니다. Sementara itu, Sang Bong mendatangi istrinya Kuku. Jadi di sini dia itu pengen mengantarkan surat cerai yang pernah dikasih sama istrinya Kuku kepada dirinya. Jadi Kuku itu kan gak mau bercerai dan dia pengen hak asuh anak mereka itu ada sama dia. Tapi istrinya Kuku gak mau dan bilang bahwa yaudah bicara aja sama pengacaranya dia. Nah, ketika ibunya lagi sibuk ngomong sama Sang Bong, nah disinilah Dong Ha itu mencari tahu sebenarnya apa yang disimpan sama ibunya. Ternyata itu tentang buku anatomi manusia dan juga ada beberapa alat yang nggak bisa disebutkan ya guys ya. Jadi di situ dia melihat ibunya udah kesulitan banget dan dia memutuskan untuk melanjutkan apa yang sebenarnya jadi tujuan ibunya dia. Terus Jung Sik menelpon detektif Park dan meminta bantuan untuk mencari tahu di mana keberadaan dari ponsel anaknya dia, karena dia udah khawatir banget kalau misalkan si Chang Ji memberikan sesuatu hal yang aneh sama anaknya dia. Oke, dan dia juga ngecek CCTV di manakah si Chang Ji itu ngebawa anaknya, tapi dia belum bisa mengetahui letak dari aslinya di mana gitu kan. By the way, keesokan harinya tiba-tiba aja Dong Ha muncul di rumahnya Kim Kuk-gu dan dia membuat strategi. Dia lemparkan tasnya yang berisi peralatan yang udah disiapkan sama ibunya sebenarnya untuk mengekil si Kuk-gu. Terus 김국호 씨 아들인데요. dia bilang sama polisi bahwa dia adalah anaknya Kim Kuk-gu dan tujuan dia ke sana untuk bertemu sama ayahnya. Ya sudah, akhirnya dia diizinkan dan Kuku seneng banget karena anaknya berkunjung. Dia kira bahwa anaknya ya masih senang sama dia gitu kan. Dan dia langsung menyambut kedatangan anaknya dan memeluk anaknya erat-erat. Nah setelah itu diajak masuk anaknya dan anaknya bilang bahwa dia pengen minum aja sama ayahnya berdua gitu. Terus Kuku kan seneng banget meminta bantuan sama Lee Sang Bong untuk memesankan mereka minuman dan juga makanan. Karena dia pengen menikmatin makan bersama dan juga minum bersama dengan anaknya dia. Terus anaknya bilang bahwa dia pengen melihat kamar lamanya. Karena nggak curiga sama sekali, Kuku bilang oke silakan aja. Dan Dong Ha naik ke atas karena dia pengen mengambil barang-barang yang udah dia lemparkan tadi. Sesampainya dia di kamarnya, dia langsung berusaha mengambil barang itu sebelum ketahuan sama ayahnya dia. Nah, sementara itu di rumah mereka, ibunya Dong Ha itu menemukan surat yang ditulis sama Dong Ha yang menyatakan bahwa dia bakal ngekill dan juga melanjutkan rencana ibunya dia. Ibunya langsung pergi ke sana karena panik banget. Nah, ketika Kuku lagi asik minum sama anaknya, inilah yang terjadi. Kuku sama sekali tidak menduga bahwa anaknya sendiri berusaha untuk ngekill dia. Nah, di sini dia berduel sama anaknya. Nah, nggak lama setelah itu istrinya datang ke sana dan dia melanjutkan apa yang belum diselesaikan sama anaknya. Dan dia tidak mau bahwa anaknya yang dihukum dan di sini dia buat bahwa dialah yang ngekill Kim Kuk-gu. Setelah dia yakin bahwa dia sudah menghabisi Kim Kuk-gu, dia langsung keluar dan mengatakan sama halayak di sana bahwa dia baru aja ngekill suaminya dia. Tapi tunggu dulu. 정이야, 김국호 찌른 그 여자, 니들도 봤지? Kata pria bertopeng bahwa Kim Kuk-gu tuh masih selamat dan sekarang dia berada di rumah sakit dalam keadaan yang kritis. Cuma nggak tahu, menurut kalian dia bisa selamat ataupun enggak ya? Nah, kita lihat jawabannya di next episode. Oke, sebelum kita tahu bagaimana nasib dari Kim Kuk-gu, kita agak flashback dulu di 1 hari yang lalu. Nah, pada waktu itu
ada seorang pria tampan yang dijulukin sebagai Mr. Smile karena dia tuh suka banget senyum gitu. By the way, dia bukan orang Korea, dia berkebangsaan asing. Nah, dia tujuannya ada datang ke sana karena dia bekerja sama dengan orang lain. Nah, kebetulan pada hari itu dia mengambil pesanannya dia yang ternyata itu adalah isinya mobil dan juga ada beberapa peralatan yang dia butuhkan. Terus dia juga dikenal sebagai orang yang cekatan banget dan selalu berhasil dalam tugasnya dia. Contohnya yang ini. Dia berhasil menghabisi orang-orang yang ada di sana. Dan lagi seperti biasa tugasnya dia 100% komplit. Nah, kebetulan keesokan harinya dia ditawarkan untuk membawa Kim Kuk-hu atas suruhan dari An Myung-ja. Dan targetnya ada 2 orang selain Kuku, yang kedua adalah Lee Sang-bong karena Myung-ja benar-benar gak suka sama 2 orang itu. Dan dia bakal menghabisi 2 orang itu ketika sudah ditangkap sama Mr. Smile. Dan pada malam harinya tanpa sepengetahuan dari Lee Sang-bong bahwa dia itu sudah dipantau sama Mr. Smile. Tapi pada malam itu dia masih dibiarkan untuk bersantai-santai. Gak tahu ya kalau keesokan harinya, ya kan? Nah, besoknya di hari istrinya Kuku ngekill Kuk-hu itu sebenarnya si Mr. Smile udah ada di sana untuk menangkap Kim Kuk-hu. Tapi ternyata dia menyaksikan bahwa Kuk-hu tuh di-kill sama istrinya, dan ketika istrinya mendeklarasikan bahwa dia sudah me-kill suaminya, di sanalah Mr. Smile mengabarkan kepada Myung-ja bahwa ya tugasnya udah selesai. Sementara itu Jung-sik masih ngecek di CCTV dan dia belum bisa menemukan di mana keberadaan anaknya. Terus dia ditelepon sama detektif Park dan dia tahu di mana lokasi terakhir ponsel anaknya karena memang sempat dinyalakan beberapa menit aja. Nah, setelah itu dia mau pergi mencari ke sana, tapi dikabarkan sama teman-temannya bahwa Kuk-hu itu dikabarkan diserang sama istrinya. Jadi dia meminta bantuan sama detektif Park untuk ke sana terlebih dahulu, nanti dia bakal nyusul. Ya sudah, detektif Park ke sana dan dia kayaknya menemukan lokasi yang dimaksud, dan dia ngerasa bahwa kayaknya anaknya Jung-sik tuh ada di dalam sana, dan dia masuklah perlahan-lahan walaupun sebenarnya tempatnya sepi banget dan juga agak berbahaya, tapi dia tetap memutuskan untuk masuk ke sana. Hingga akhirnya ketika dia masuk ke dalam gedung itu, dia cek ke sana kemari dan benar aja dong, disitulah anak Kuku itu ditahan sama Chang Jae dan dia terlihat menemukan lokasi anaknya Jung-sik. Tapi setelah itu Chang Jae datang dan ngekill. Ya, detektif Park ini nasibnya kayak kasihan banget. Dia sebenarnya disuruh sama Jung-sik, tapi dia harus bernasib seperti ini. Dan detektif Park di sini dipastikan udah meninggoy. Setelah itu Chang Jae nelpon Jung-sik dan bilang bahwa dia bakal melakukan sesuatu sama anaknya Jung-sik karena dia sudah tidak kooperatif. Kalau misalkan Jung-sik melanggar lagi perjanjian mereka, maka Chang Jae bakal benar-benar ngekill anaknya Jung-sik. Intinya dia harus ngebawa Kim Kuk-hu ke Jung-sik karena Jung-sik pengen ngekill karena dia pengen dapat uang 20 miliar won. Terus gimana sih nasib dari Kim Kuk-hu? Ya, ternyata benar yang dibilang sama pria bertopeng, dia ternyata masih selamat. Dan ketika dia udah sadarkan diri, dijenguklah dia sama Sang-bong. Sang-bong seneng banget dong ya kan, karena kliennya dia masih selamat dan juga project NCT-nya dia itu masih berjalan kembali. So dia happy banget pada hari itu. Terus dia memutuskan untuk balik ke kantornya, tapi ternyata hal terjadi. Di sana sudah ada Mr. Smile dan dia menanyakan sama Sang-bong di kamar berapa Kim Kuk-hu dirawat. Nah, terpaksalah Sang-bong memberitahukannya, dan di sini Mr. Smile itu udah tahu kalau misalkan cara kerja Sang-bong tuh selalu merekam sana sini pembicaraan orang lain ya kan. Nah, akhirnya disuruhlah sama Mr. Smile untuk mengumpulkan semua file-file itu, dan setelahnya dia dipingsankan sama Mr. Smile. Setelah itu Mr. Smile langsung pergi ke rumah sakit untuk pergi menciluk Kuk-hu. Yang kebetulan pada saat itu ada juga Jung-sik yang berusaha untuk ngebawa Kuk-hu sesuai dengan perjanjiannya dia dengan Yoon Chang Jae. Nah, ketika dia berusaha untuk mengambil Kuk-hu dari sana, si Mr. Smile juga datang dan mereka berdua berebut untuk membawa Kim Kuk-hu. Tapi di sini jelaslah Jung-sik kalah karena ya Mr. Smile ini memiliki senjata yang cukup kuat banget ya kan. Lalu dia juga melepas tanda di kakinya si Kuk-hu agar mereka berdua itu nggak bisa dilacak. Setelah itu dia juga membuat strategi seakan-akan di sana ada asap dan keluarlah tanda
alarm kebakaran sehingga air langsung keluar dari tempat itu. Terus Jungsik mengabarkan rekan-rekannya bahwa Kuku itu udah diceluk sama orang lain dan mereka pun langsung pergi sebelum mereka terlambat. Tapi ternyata ketika mereka sampai di basement, si Mr. Smile itu udah keburu pergi dari sana dan dia juga udah menyiapkan jebakan untuk rekan-rekannya Jungsik. Dia menebarkan paku sehingga mobil mereka itu banyak kempes dan tidak bisa mengejar si Mr. Smile. Tapi masih mereka berusaha, mereka berlari mengejar mobilnya Mr. Smile itu, tapi ternyata ya pasti kalah lah karena mereka kan ya menggunakan kaki, sedangkan Mr. Smile itu menggunakan mobilnya dia dan mereka kehilangan Mr. Smile. Dan ketika mereka cek di CCTV, mereka itu ternyata tidak menemukan lokasinya, tapi Jungsik itu berusaha untuk mencari dan dia menemukan, tapi ketika mereka cek yang ada hanya mobilnya Mr. Smile aja dan mereka tidak menemukan Mr. Smile maupun Kim Kuk-Hu. Jadi ya tetap aja Zong. Sementara itu Mr. Smile ngebawa Kim Kuk-Hu dan juga Lee Sang-bong dan dia menyandra mereka berdua. Dan gak lama setelah itu datanglah An Myung-ja. Mr. Smile nggak perlu basa-basi, jadi ketika Myung-ja datang sama sekretarisnya dia langsung minta, ya mana uang gue gitu. Ya sudah, dikasih lah sama Myung-ja walaupun dia sedikit basa-basi, tapi Mr. Smile nggak mau dan dia cuma pengen uangnya aja. Dan tanpa mereka sadarin ketika mereka lagi asing ngobrol, Kuku udah berusaha untuk melepaskan diri dari sana. Dan Myung-ja langsung merepet sama mereka berdua, Kuku dan juga Sang-bong karena terlalu sombong dan sekarang mereka berdua udah ada di tangannya Myung-ja. Terus kata Sang-bong dia udah menghapus semua pesan-pesannya dan juga rekaman-rekaman yang sempat dia rekam kemarin. Dan tiba-tiba aja Myung-ja meminta sama Mr. Smile untuk ngekill Sang-bong. Dan ya sudah diturutin dong. Yep, Sang-bong meninggoy di tempat. Nah setelah itu katanya Myung-ja dia pengen yang ngekill Kuk-Hu, tapi ternyata dia ngebohongin Mr. Smile, dia malah ngedor Mr. Smile pada saat itu, tapi untung aja Mr. Smile itu masih selamat ya kan. Nah di sini akhirnya Kuk-Hu juga berhasil melepaskan ikatan tangannya dia tanpa sepengetahuan dari An Myung-ja. Nah setelah itu mereka langsung gelut tuh berempat. Terus Mr. Smile ngekill sekretarisnya An Myung-ja dan tinggal mereka bertiga. Dan biar aman, Myung-ja mengatakan sama Mr. Smile bahwa dia bakal menggandakan bayarannya kepada Mr. Smile asal dia tidak di-kill gitu kan. Ya sudah, Mr. Smile langsung ngejar Kim Kuk-Hu dan mereka berdua jadinya berduel. Pertarungan sengit antara Kuk-Hu dan juga Mr. Smile berlangsung cukup lama hingga akhirnya itu dimenangkan sama Kuk-Hu. Harusnya dia aja yang meninggoy ya kan. Aduh, dan sempat-sempatnya si Kuk-Hu ini masih kabur dari sana. Dia menggunakan mobil yang tertera di sana dan dia langsung pergi dari sana. Ini orang kayak nyawanya banyak banget, selalu selamat gitu loh, nggak pernah dia, harusnya dia meninggoy gitu kan. By the way, Jungsik datang ke sana dan dia bertemulah dengan Myung-ja yang mau kabur dengan membawa segepok uang yang ada di tasnya dia. Nah sementara itu Kuk-Hu kayaknya udah kehabisan blood sehingga dia menjadi pingsan dan nabrak tiang. Dan kebetulan dia berada di depan kantor polisi. Nah kira-kira apakah yang terjadi sama dia selanjutnya ya kan? By the way, yang kita kira Mr. Smile udah meninggoy, tapi ternyata loh dia masih hidup dong. Hi. Oke, sebelum kita tahu bagaimana nasib dari Kim Kuk-Hu, kalian masih ingat adegan ini dong? Ketika Chang Jae itu membaca berita bahwa
Pemilik dari tempat penginapan yang dulunya dia pernah menginap di sana melaporkan dia dan juga membuat tulisan. Oleh karena itu dia emosi dan nyekap pemiliknya lalu mencoba untuk membakar tempat tersebut. Tapi untungnya ibu itu sempat kabur, tapi usahanya dia tempat menginap itu benar-benar dihancurkan sama Yun Chang-jae. Itu benar-benar terbakar semuanya ludah. Setelah itu Chang-jae malah memilih untuk kabur dari sana. Nah, sementara itu polisi akhirnya datang ke lokasi kejadian tempat Kim Kuk-ho kemarin berada. Terus dia menemukan 2 orang yang meninggoy, Sang Bong dan juga asistennya Myung-ja. Nah terus Mr. Smile kemana dong? Oke, dari teori kita mengatakan bahwa dia kayaknya memang masih hidup. Kemudian nasib dari Myung-ja itu benar dikucilkan dari partainya dan tidak mendapatkan tujuannya lagi. Kepercayaan masyarakat sama dia juga sudah berkurang. Sementara itu Bae Jong-sik mendapatkan telepon lagi dari Chang-jae di mana dia menagih untuk mengantarkan Kuk-ho sama dia karena kan dia pengen banget ngekill Kuk-ho, pokoknya harus dia. Kalau misalkan tidak, maka anaknya Jong-sik bakal dia kill. Dan gak lama setelah itu akhirnya anak Jong-sik sadarkan diri dan dia diberi makan sebenarnya sama Chang-jae. Tapi dia itu tidak mau makan karena dia menganggap bahwa Chang-jae ini berusaha untuk nge-kill dia. Dan ketika dia tanya hal itu sama Chang-jae, Chang-jae bilang dia benar-benar nggak peduli sama sekali kalaupun anaknya Jong-sik ini meninggoy ataupun tetap hidup. Karena yang dia tahu adalah dia dibohongin sama Jong-sik, bahkan uangnya juga diambil sama Jong-sik tanpa sepemberitahuannya dia. Dan karena belum ada pemberitahuan hingga sekarang istrinya Jong-sik panik banget. Dia mendatangi kantor polisi untuk meminta bantuan dan bertanya karena hingga sekarang suaminya sendiri tidak mengangkat teleponnya dia. Karena memang Bae Jong-sik lagi sibuk banget dan dia juga tidak tega memberitahukan istrinya fakta yang sebenarnya. Nah di hari itu dia sama rekan-rekannya pergi untuk melihat kondisinya Kuk-ho yang ternyata itu dia masih hidup dan juga udah dirawat sama dokter setempat. Nah setelah itu kan rencana mereka itu pengen pergi ngebawa si Kuk-ho ini karena memang sudah diminta sama atasan mereka. Dan disitulah temannya Jong-sik itu diberitahukan bahwa istrinya Jong-sik datang ke sana dan mereka kira bahwa Jong-sik sama istrinya lagi ribut gitu. Tapi tiba-tiba Jong-sik nyerang kedua temannya karena memang tujuannya dia untuk membawa Kuk-ho ke tempatnya Chang-jae. Ya sudah, teman-temannya terpaksa menurut dan membiarkan Jong-sik melakukan hal itu karena dia bilang nanti dia bakal menjelaskan kepada teman-temannya. Bahkan kedua orang polisi yang ada di luar juga tidak berkutik sama Jong-sik, terpaksa mereka memberikan kunci mobil sama Jong-sik agar dia bisa pergi menggunakan mobil ambulans tersebut. Lalu kedua polisi tadi membebaskan kedua rekannya Jong-sik dan salah satu rekannya kan sempat dihador tapi untung aja nggak kenapa-napa karena emang tujuannya dia bukan untuk nge-kill temannya. Nah setelah itu mereka bakal mencari di mana keberadaan Jong-sik dan apa tujuan dia ngebawa Kuk-ho gitu kan. Nah setelah itu dia menghubungin Chang-jae dan dia bilang bahwa sekarang Kuk-ho ada sama dia asalkan Chang-jae juga menepati janjinya untuk ngebawa anaknya Jong-sik dalam keadaan sehat dan walafiat dan juga masih hidup lah pastinya ya kan. Nah setelah itu mereka janjian di terowongan. Mereka berdua bertukar mobil tapi ternyata Chang-jae ini bohong sama Jong-sik. Dia gak ngebawa anaknya Jong-sik. Lalu Jong-sik protes sama dia tapi Chang-jae udah keburu kabur dari sana. Jong-sik benar-benar kesel banget sama Chang-jae karena dia membohongin Jong-sik. Dia cari-cari beneran gak ada anaknya dia di sana karena Somi masih disandra sama Chang-jae. Katanya nanti dia kasih dan dia kembalikan setelah dia selesai dengan Kim Kuk-ho. Wah bener-bener tuh orang ya. Aduh, tapi ternyata Jong-sik itu membuat GPS di tubuhnya Kuk-ho dan dia berusaha untuk menemukan di mana Chang-jae itu membawa Kuk-ho. Biar gerak-geriknya nggak ketahuan sama orang-orang yang lewat, Chang-jae memilih untuk memindahkan Kuk-ho ke mobilnya dia. Nah, setelah itu Jong-sik melihat mobil ambulan yang tadinya dia ngebawa Kuk-ho, tapi ketika dia cek ke dalam itu sama sekali nggak ada orang. Dan dia meminta tolong sama orang yang lewat untuk ngebantu dia meminjam mobilnya agar dia bisa menemukan Chang-jae lebih awal dan juga menemukan anaknya yang harus dalam keadaan masih hidup. Terus sementara itu si Chang-jae kan akhirnya sudah sampai ke tempatnya dia, lalu dia ngebawa Kuk-ho dan dia berharap banget bisa nge-kill Kuk-ho agar dia bisa mendapatkan uang 20 miliar won dari si pria
bertopeng. Tapi ternyata usahanya itu sia-sia guys, karena inilah yang terjadi sama dia. Niatnya pengen nge-kill Kuku, tapi malah dia yang di-kill sama Kuku. Terus kan Jung-sik itu nelpon, dan disitulah Kuku tahu bahwa anaknya Jung-sik itu ada di sana lagi disandra sama Chang Jae. Nah, disinilah dimanfaatkan sama Kuku bahwa dia bakal ngapa-ngapain anaknya Jung-sik asalkan dia harus diamankan. Pokoknya dia buat penawaran lah sama Jung-sik. Jung-sik gemetaran dan dia berusaha untuk pergi ke sana secepat mungkin. Gak butuh waktu lama, Kuku menemukan di mana tempat persembunyian anaknya Jung-sik. Nah, di sini dia bilang sama anaknya Jung-sik bahwa kalau dia mau dibebaskan, udah memohon aja, kayak memelas gitu loh. Ya sudah, diturutin lah sama anak Jung-sik, tapi dia sudah mempersiapkan senjatanya di tangannya yang sebelah kanan. Setelah itu dia berusaha untuk kabur, tapi ternyata karena kan masih ada rantai di kakinya dia, rantai itu diinjak sama Kuku hingga membuat anaknya Jung-sik itu jatuh dan dia pingsan. Dan gak lama setelah itu Jung-sik datang, tapi Kuku ngancem dia bakal mematahkan lehernya anaknya Jung-sik kalau misalkan Jung-sik ngedor dia. Tapi untung aja Jung-sik berhasil mengalahkan Kuku dan mereka berdua berduel satu sama lain. Nah, memang awalnya Jung-sik ini menang, tapi akhirnya Kuku berhasil melumpuhkan Jung-sik, lalu dia kabur dari sana. Dan ketika dia kabur itu ternyata sudah ada dua orang yang memperhatikan dia. Salah satunya adalah pastor yang kita curigain kemarin, dan juga rekannya dia. Wah, ternyata mereka sudah memperhatikan gerak-geriknya Kim Kuku. Terus anaknya Kuku kan harusnya hari itu berangkat ke luar negeri, tapi setelah dia pikir-pikir, dia itu kayaknya membatalkan keberangkatannya dia karena dia memang pengen banget nge-kill ayahnya. Nah, keesokan harinya akhirnya Jung-sik itu tersadar dan dia bingung kok dia bisa berada di rumah sakit, dan dia mencari-cari bagaimana kondisi anaknya dia. Terus suster menyampaikan sama Jung-sik bahwa anaknya itu kayak masih baik-baik aja kok, cuma memang belum sadarkan diri aja. Dan kayaknya di sana disarankan juga bahwa anaknya Jung-sik itu harus dilakukan pemeriksaan ginekologi. Itu hal yang berhubungan dengan alat kelamin kita guys, terutama perempuan ya maksudnya. Jung-sik happy sekaligus lemes mendengar berita itu. Nah, terus kan si Kuku ini berhasil kabur ke jalan, dimana setelah itu dia memang udah capek banget hingga dia akhirnya pingsan, dan tepat di depannya dia ada bapak pastor dan juga anggotanya. Setelah itu mereka ngebawa dia lah. Terus si Jung-sik kan dia masih pengen kabur karena dia belum puas, belum melihat Kuku itu tersiksa. Dia langsung membuat seakan-akan rumah sakit itu tuh lagi ada kebakaran, dan dia memanfaatkan momen itu untuk kabur dan juga memakai baju dokter. Rekan-rekannya tahu akan hal itu, mereka ngecek CCTV dan mendapatkan bahwa Jung-sik itu memang kabur menggunakan salah satu mobil di sana. Mereka hafal platnya dan langsung menuju ke lokasinya baik Jung-sik. Nah, sementara itu anaknya Kuku itu datang menemui ibunya, dan di sini dia meminta izin sama ibunya bahwa dia nggak jadi pulang ke luar negeri karena dia udah nggak bisa hidup seperti ini terus. Karena kalaupun dia keluar negeri, hidup mereka itu tidak akan berubah selama ayahnya itu masih ada dan juga masih hidup. Jadi dia bilang sama ibunya bahwa dia tidak akan berangkat dan bakal nge-kill ayahnya. Ya, walaupun ibunya nggak terima, tapi gimana lagi. Dan ketika dia di jalan, dia bertemulah dengan si babak pastor yang bernama Sun Jun Woo. Dan dia bilang bahwa, gimana, kamu mau ketemu nggak sama ayahmu? Karena ayahnya ada bersama dengan Sung Jun Woo. Junwoo akhirnya mengajak Dongha untuk pergi ke panti tempat dia nyekap ayahnya Dongha. Nah, di sini dia cerita tuh sama Dongha sambil bertanya juga sih, sebenarnya apakah Dongha pengen kalau misalkan ayahnya langsung di-kill gitu aja. Kalau saran dari Junwoo bahwa ya buat aja gitu sakitnya perlahan-perlahan gitu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya terhadap orang-orang yang sudah dia jadikan sebagai korban.
Tapi Dongha bilang bahwa dia memang pengen ngekill langsung karena hidupnya udah menderita banget, sudah bagai di neraka. Jadi dia pengen biar cepat berakhir aja semuanya. Terus kalian tahu siapakah sebenarnya orang yang bertopeng itu? Itu adalah anak kecil ini. Dimana waktu itu ibunya diperkaos sama ini nih, tapi tidak mendapatkan keadilan yang benar-benar adil gitu loh. Dia hanya dihukum selama 2 tahun aja. Dan ketika dia bertanya sama Pak Pol bahwa ya emang kayak gitu cara kerja hukum gitu, apalagi waktu itu dia kan masih kecil banget dan dia nggak terima kan keputusan itu, dan dia mencoba untuk ngekill orang yang sudah memperkaos ibunya, tapi ya nggak jadi gitu kan. Dan setelah itu dia mendapatkan kabar bahwa ibunya bundir, dan anak itu adalah Junwoo, seorang pastor yang memang dari awal kita curigain dan kecurigaan kita benar adanya. Dan memang sekarang dia berprofesi sebagai pastor yang membuka panti asuhan juga untuk anak-anak terlantar. Dan kalian tahu siapakah ini yang seakan-akan jadi ayahnya dia? Dia adalah orang yang dulunya sebagai pastor juga yang sudah memperkaos ibunya. Dan iya, dia tidak membiarkan orang ini meninggoy begitu aja, dia buat pelan-pelan. 누구 뭐 어쩌려고 그렇게 천국 가고 싶다. 그렇게 안 놔둘 거니까. Bagaimana dia menyiksa orang tersebut? Yaps, dia suntikan beberapa larutan yang bisa membuat orang itu lumpuh pelan-pelan. Jadi begitulah dia merasakan penderitaannya selama bertahun-tahun. Kita flashback lagi nih di 20 tahun yang lalu, di hari dimana Junwoo itu terpaksa harus menerima keputusan hakim tentang ibunya. Terus Pak Pol itu bilang sama Junwoo kalau misalkan ada apa-apa hubungin dia aja gitu kan. Dan ketika dia balik ke kamar ibunya itu nggak ada, dan dia nyari-nyari dong di mana keberadaan ibunya. Lalu dia ke kamar pastor dan di sanalah dia menemukan pastor itu baru aja ngapa-ngapain ibunya, lagi dikuda-kudain dia kan. Dan kata pastor itu ibunya lagi sakit gitu, makanya dia mau ngerawat ibunya. Padahal itu tuh disuntikan beberapa obat sama ibunya Junwoo, makanya ibunya jadi lemes kayak gitu. Junwoo nggak terima dan dia melakukan ini sama pastor. Dan sedikit lagi dia ngekill tuh pastor. Nah setelah itulah datang pengurus gereja di sana, dan itulah yang hingga sekarang menemani dia. Dan keesokan harinya dia mendapatkan bahwa ibunya meninggoy karena bundir. 살려고 하는 거 보니까. Yeps, dan sekarang gilirannya Kim Koku yang dibuat seperti itu sama Junwoo. Jadi dia suntikan cairan itu agar Kim Koku ini merasakan bagaimana sebenarnya menderita itu, ya kan? Nah, setelah dia suntikan larutan itu, dia ambil fotonya Kim Koku untuk dikirimkan ke anaknya. Ya, semacam before after gitulah. Before disuntikkan dan setelah disuntikkan itu kayaknya benar-benar berbeda jauh banget. Sementara itu, Bae Jung Sik akhirnya mencoba mencari tahu dari GPS yang dia pasangkan sama Kim Koku di mana keberadaan Koku sebenarnya. Nah, dia temukanlah tempat ini, dia langsung masuk ke ruangan tersebut. Itu kebetulan adalah panti asuhan di tempatnya Junwoo. Tapi ketika dia buka ruangan itu, dia tidak menemukan siapapun di sana. Tapi yang dia tahu adalah ruangan itu merupakan tempat dari si pria bertopeng karena dia melihat labelnya. Hingga dia menemukan pelacak yang dia berikan sama Koku yang ternyata sudah dilepas. Terus kan Junwoo itu ngebawa Dongha akhirnya untuk bertemu sama ayahnya ke gereja dengan kondisi yang seperti ini. Pokoknya before afternya itu kayak beda banget. Dan beginilah kondisi Kim Koku sekarang. Dan Junwoo itu juga mengajari Dongha bagaimana cara menyuntikannya dan juga jenis-jenis cairan di sana dan apa-apa aja fungsinya gitu. Terus dia nanya lagi, menurutmu ini hukuman yang pas nggak sama ayahmu? Ya, Dongha mengangguk dan dia bilang, yep, itu udah pas banget karena dia pengen semuanya benar-benar berakhir. Tapi ternyata lokasi mereka itu udah di-share sama Junwoo, dan semua masyarakat yang memang membutuhkan hadiah 20 miliar won itu langsung berbondong-bondong ke sana, termasuk juga para polisi yang mendapatkan informasi itu sebelum ada keributan, mereka juga pergi ke sana. Dan akhirnya Junwoo memberikan kesempatan kepada Dongha untuk menghabisi ayahnya sendiri. Dan pastor
yang dulunya dirawat ya sama si Junwoo, dirawat dalam tanda kutip ya, akhirnya meninggoy setelah 20 tahun lamanya. Nah, oke, sekarang di bagian Kuku dan juga anaknya. Di sini anaknya tuh kayak pengen ngekill ayahnya sendiri, tapi Kuku terus bernegosiasi sama anaknya dan bilang bahwa dia bakal meminta maaf dan nyesel banget gitu. Dikira anaknya ayahnya benar-benar nyesel, tapi ternyata tidak, besti. Dia itu tidak menyesal, dia hanya pengen menyelamatkan dirinya sendiri aja. Sehingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan ketika anaknya mulai lengah. Karena Junwoo tahu bahwa Donghae itu memang pasti bakal melakukan kesalahan dan berakhir seperti ini, dia langsung masuk ke sana. Dan lucunya Kuku nggak terima, dan kenapa dia yang dibuat seperti itu, karena penjahat kan masih banyak di luar sana. Dia benar-benar nggak terima bahwa hal itu dilakukan sama dia sendiri. Dia nggak terima karena dia doang yang dibuat seperti itu. Seakan-akan dia nggak ngerasa bersalah dan selalu playing victim. Hingga akhirnya anaknya lah yang melakukan ini sama dia. Mampus kau. Tapi ketika di last part, ternyata Bae Jung-sik datang dan dia menghentikan semua itu. Jadinya ya Dongha gagal lagi ngekill ayahnya gitu kan. Dan akhirnya setelah dibujuk-bujuk sama Jung-sik, ya Dongha bener-beneran terbujuk karena emang dia itu notabene-nya memang anak baik sebenarnya kan. Dan ya si kelapet ini masih aja selamat gitu kan. Terus Jung-sik pengen nangkep Junwoo karena dia tahu Junwoo adalah si pria bertopeng. Tapi beberapa saat kemudian datanglah orang-orang yang memang menginginkan bahwa Kuku itu harus meninggoy. Dan di sini Jung-sik itu kayak panik banget dan berusaha untuk menghalangi mereka semua. Tapi si Kuku ini masih aja nyari kesempatan dan dia ngancam bahwa dia bakal ngekill anaknya sendiri kalau misalkan dia itu tidak dibebaskan dari sana. Karena Jung-sik ini udah emosi banget. Akhirnya ya udah ini yang terjadi. Akhirnya yang ngekill Kim Kuku adalah Bae Jung-sik sendiri. Ya sudah, akhirnya Bae Jung-sik dipastikan sudah meninggoy dan kehilangan nyawanya di saat itu juga. Lalu Jung-sik menyelamatkan anaknya Kuku, dan gak lama setelah itu rekan-rekannya Jung-sik juga datang ke sana dan mereka mengamankan lokasi tersebut. Tapi Jung-sik mencari di mana Junwoo, dia ternyata udah kabur duluan. Nah, keesokan harinya itu diberitakan bahwa Kuku udah meninggoy. Dan ya polisi pun mencari-cari di mana keberadaan dari Junwoo, tapi mereka hingga sekarang belum menemukan keberadaannya. Terus mereka juga melindungi Jung-sik, rekan-rekannya maksudnya ya. Mereka bilang bahwa Jung-sik itu nggak tahu apa-apa dan dia bebas dari hukuman. Dan anaknya Kuku itu udah dirawat di rumah sakit dan dia baik-baik aja. Dan mungkin dia udah ngerasa tenang karena ayahnya udah nggak ada lagi kan. Terus anaknya Jung-sik juga akhirnya udah siuman dan dia baik-baik aja. Dan gak dijelaskan sih bagaimana pemeriksaan lanjutan yang disebutkan sebelumnya. Mungkin setelah diperiksa kayaknya anaknya juga udah baik-baik aja dan aman kondisinya. Dan beberapa hari kemudian datanglah Junwoo ke rumahnya Jung-sik secara diam-diam memberikan amplop yang bertuliskan label dari pria bertopeng. Lalu itu dibuka sama Jung-sik, ternyata itu adalah saldo rekening seperti yang dijanjikan sama si pria bertopeng sebesar 20 miliar won. Wow, Jung-sik ya seneng sih, tapi dia juga pengen nangkap si pria bertopeng itu. Terus pria bertopeng langsung membuat acara lagi. Dia bilang kira-kira siapakah target berikutnya. Beberapa bulan telah berlalu. Nah, di sini Jung-sik tetap mencari tahu di mana sebenarnya keberadaan si pria bertopeng sekarang. Dia mengambil peta, memetakan semuanya untuk mencari tahu karena dia memang benar-benar pengen nangkap biar semuanya itu berakhir gitu loh. Tapi hingga saat ini dia masih belum menemukannya, dan ternyata ada juga orang lain yang mencari-cari di mana keberadaan dari Junwoo, si pria bertopeng. Dan anak-anak buahnya Junwoo itu di-kill semuanya sama dia. Yap, Mr. Smile. 왜 세?
Seperti yang udah kita duga, kalau dia itu memang masih hidup dan dia mencari-cari di mana keberadaan si pria bertopeng juga. Hingga akhirnya Jung-sik menemukan markas pria bertopeng yang udah didatangin lebih awal sama si Mr. Smile. Dia masuk ke sana dan dia nggak menemukan apa-apa, hanya beberapa orang yang udah meninggoy. Terus dia membuka pesan dari Mr. Smile. Di sini Mr. Smile bilang surprise, dia masih hidup dan dia meminta sama Jung-sik untuk menghentikan pencariannya terhadap si pria bertopeng ataupun Junwoo, karena dia mendapatkan klien bahwa dia juga diminta untuk ngekill pria bertopeng. Karena kalau misalkan Junwoo tetap nyari, maka keluarganya Junwoo juga bakal jadi ancaman untuk dikill sama Mr. Smile. So, kira-kira bagaimana endingnya? Apakah bakal ada season 2? Ya, we hope to. By the way, terima kasih telah menyaksikan drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di drama menarik lainnya. Bye-bye. If I keep moping, I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into